Nah, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang logika proposisi. Logika proposisi itu untuk apa sih kita pelajari atau pentingnya seperti apa? Karena kita belajar sebuah algoritma ya, yang mana algoritma kemarin digunakan untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi step-step atau langkah-langkah yang logis, yang masuk akal, logis, kemudian dan dia itu ada titik berhentinya. Artinya bahwa logika itu adalah step-step atau langkah-langkah secara logis yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dari logika tersebut itu di sini ada yang namanya logika proposisi. Jadi logika proposisi di sini ini ada banyak sumber ya. Jadi materi ini diambil dari beberapa sumber referensi. Nanti dari sumber ini teman-teman bisa melihatnya. Ini materi sudah saya upload di Waskita maupun di web. Jadi kenapa kita harus belajar logika proposisi? Karena ini adalah posisi yang paling penting atau pondasi yang paling penting ketika kita sudah masuk atau sudah terjun ke dunia ilmu komputer ya. Di sini ada komputer science atau dunia ya penelitian tentang komputer gitu ya, bidang ilmu di bidang komputer dan software engineering. Nah, di sini teman-teman kan nantinya akan dijadikan sebagai calon software engineering ya. Jadi ketika nanti lulus, teman-teman sudah siap untuk bisa membuat sebuah produk. Produknya apa ya? Tentang software yang tentunya sesuai dengan bidang ilmu teman-teman. Dari konsentrasi 3 mata kuliah yang ditawarkan. Nah, di sini untuk proposisi sendiri, proposisi itu merupakan kalimat deklaratif. Nah, jadi nanti ketika kita akan menyelesaikan sebuah masalah, jadi sudah ada masalah, kita selesaikan dulu. Nanti ada beberapa eh, apa ya tahapannya ya. Jadi ada menggunakan kalimat deklarasi atau deklaratif, kemudian menggunakan flowchart, kemudian ada menggunakan pseudocode baru ke implementasi codingnya. Nah, sekarang sebelum ke langkah itu kita wajib tahu dulu logika proposisinya. Nah, proposisi itu apa? Proposisi itu adalah kalimat. Kalimat apa? Kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Jadi jika kalimat tersebut itu bukan merupakan kalimat pernyataan, maka dia bukan termasuk proposisi ya, bukan kalimat deklaratif. Nah, di sini kalimat pernyataan yang memiliki kebenaran benar atau salah. Jadi kalimat pernyataan itu artinya dia ada benarnya atau ada salahnya, tidak dua-duanya. Bukan satu kalimat bernilai benar dan salah, tetapi pilih salah satu. Nilai dari kalimat pernyataan tersebut itu benar atau salah. Nah, di sini untuk yang proposisinya. Kemudian kalau logika proposisi itu seperti apa? Jadi kalau logika proposisi di sini adalah suatu sistem logika yang didasarkan atas proposisi logika. Jadi eh, logika proposisi di sini adalah sebuah apa ya ya logika itu kerangka berpikirnya atau langkah-langkah logisnya tersebut itu dan didasarkan atas kalimat deklaratifnya atau pernyataannya di sini. Kemudian logika proposisi di sini juga bisa diistilahkan dengan kalkulus proposisi. Jadi di kalkulus proposisi ya nantinya berhubungan dengan materi-materi kalkulus ya. Nah, di sini juga sama, ada kaitannya dengan hitung-hitungan juga, ada matematikanya juga nanti di sini. Tapi untuk kalimat proposisi atau logika proposisi itu tidak hanya sebuah sebuah kalimat berbentuk kalimat bahasa Indonesia ya, tapi nanti juga ada persamaan-persamaan yang lain. Nah, di sini proposisi sederhananya biasanya ditulis dengan huruf. Jadi, kalau di algoritma kalimat-kalimat proposisi itu kan panjang ya kalimatnya, sehingga ini nanti akan disimbolkan menggunakan beberapa simbol atau menggunakan beberapa huruf, bisa P, Q, R dan seterusnya. Ini bentuk dari apa ya aliasnya saja atau nama lain. Misalkan kalimat satu proposisi namanya adalah P, kemudian proposisi yang kedua diwakilkan dengan Q dan seterusnya. Jadi nanti tidak panjang isi kalimatnya, tetapi diwakilkan dengan beberapa huruf. Nah, di sini nilai kebenaran yang mungkin untuk suatu proposisi yang pertama ada nilai benar, kemudian yang kedua ada nilai salah. Nah, benar di sini itu simbolnya adalah B besar, kemudian T besar atau true atau
T seperti ini sebenarnya bukan T ya, beda dengan T yang ini kan true. Kalau ini tuh simbol kayak kayak plus tapi atas garis atasnya hilang. Kemudian atau disimbolkan dengan angka 1. Ini artinya sama, true atau benar. B, T, true, kemudian simbol seperti T, kemudian 1. Kalau yang bernilai salah atau proposisi yang bernilai salah di sini dapat disimbolkan dengan S atau salah, F atau false, kemudian lengkap false, kemudian kebalikan dari simbol T, kemudian 0, 0 itu false. Ini simbol nilai dari proposisi ya, true dan false. Nah, di sini contoh. Di sini ada 2 pangkat 3 lebih kecil dari 3 pangkat 2. Nah, ini adalah kalimat proposisinya. Jadi kalimat proposisinya adalah tidak semua berbahasa Indonesia dan bentuk kalimat ya, tetapi di sini 2 pangkat 3 lebih kecil 3 pangkat 2. Nah, ini pertama kita tanyakan dulu apakah ini suatu pernyataan? Iya. Kenapa? Karena di sini tidak ada kalimat tanya, tidak ada tanda tanya, tanda seteru dan sebagainya ya. Berarti dia adalah pernyataan. Kalau misalkan iya, maka di sini merupakan proposisi atau bukan? Iya, karena proposisi itu adalah kalimat pernyataan. Jadi kalau di sini kalimat pernyataan iya atau merupakan kalimat pernyataan ini untuk 2 pangkat 3 lebih kecil dari 3 pangkat 2, maka proposisi juga nilainya benar atau iya. Nah, nilai kebenaran dari proposisi ini baru kita cek. Hasilnya berapa? 2 pangkat 3 berapa? Ada yang tahu nggak? 8. 8. 3 pangkat 2 berapa? 9. Lebih kecil, benar? 8 Betul, Bu. lebih. Oke, benar. Berarti di sini nilai kebenaran dari kalimat ini dia adalah benar atau true. Berarti ini adalah kalimat proposisi. Nah, sekarang ini dilihat nih yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini ada 3 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 3 lebih kecil dari 10. Apakah dia juga pernyataan? Iya, ternyata dia adalah sebuah kalimat pernyataan. Kemudian proposisi atau bukan? Iya, karena pernyataan bernilai iya atau merupakan kalimat pernyataan, otomatis dia proposisi. Cuman nilai kebenaran dari proposisi itu iya atau benar atau salah, karena proposisi kan mempunyai nilai ya, nilainya benar atau salah. Nah, di sini sudah merupakan nilai proposisi. Kita cek nilai kebenarannya adalah dari perhitungan ini hasilnya. 3 pangkat 4 berapa? Kemudian dikurangi 4 dikurangi 4 pangkat 3 berapa? Kemudian lebih kecil dari 10. Hasilnya di sini bahwa 3 pangkat 4 dikurangi 4 pangkat 3 itu lebih kecil daripada 10. Ternyata salah karena hasilnya di sini adalah 17. Berarti 17 itu tidak lebih kecil dari 10 tetapi lebih besar, sehingga ini adalah kalimat proposisi tetapi nilai kebenarannya adalah salah. Benar, ini adalah kalimat proposisi tetapi dia tidak memiliki nilai kebenaran dari kalimat ini. Karena kalimat ini yang benar adalah 17 lebih besar dari 10, bukan 17 lebih kecil dari 10 ya. Nah, 17-nya dari mana? 17-nya ya dari sini. Ini kan hasilnya adalah 17. Sedangkan 17 itu adalah lebih besar dari 10. Kalau yang ini kan lebih kecil, sehingga di sini nilainya false. Sehingga kalau false itu adalah salah. Tapi ini juga merupakan kalimat proposisi, cuman nilai kebenarannya adalah salah. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian saya lanjutkan lagi di nih contoh berikutnya. Pelajari materi kuliah logika matematika dengan baik. Ini adalah kalimat yang akan kita cek ya. Nah, ini pernyataan atau bukan? Dilihat di sini ada tanda serunya. Kalau pernyataan itu datar ya, nggak ada perintah, nggak ada tanya. Di sini ada, paling enak untuk melihat kalimatnya kan dari tanda bacanya ya, dari tanda baca akhir kalimatnya itu tanda seru atau tanda tanya, atau ada hanya titik saja atau yang lainnya. Nah, di sini ternyata apakah ini
kalimat pernyataan dari kalimat yang pelajari materi kuliah logika matematika dengan baik. Ternyata bukan. Dia perintahnya adalah kalimatnya adalah kalimat permintaan atau perintah bahwa pelajari, maka diminta untuk belajar, diminta untuk mempelajari. Berarti dia bukan kalimat pernyataan, tetapi dia permintaan atau nyuruh gitu, menyuruh gitu ya. Kemudian kalau dia bukan pernyataan, maka proposisi bukan. Ya jelas bukan, karena proposisi itu adalah kalimat pernyataan, bukan kalimat yang lain. Padahal di sini adalah kebenarannya atau kalimat ini merupakan kalimat permintaan, bukan pernyataan. Sehingga otomatis dia bukan proposisi. Maka nilai kebenarannya gimana? Nggak usah diuji, karena dia memang sudah bukan kalimat proposisi. Yang diuji itu kan nilai kebenaran dari kalimat proposisi. Kalau pertama kali sudah dinyatakan bukan pernyataan, maka otomatis proposisinya juga bukan. Maka nilai kebenarannya juga tidak perlu dicek lagi, karena dia memang bukan proposisi. Nah, yang akan dicek di sini hanya yang menjadi kalimat proposisi. Nih contoh nih, nomor 1, ini kalimat pernyataan bukan? Bukan ya? Bukan. Kenapa? Karena ada tanda tanyanya di sini. Apakah Anda sudah mengerti apa itu proposisi? Jelas bukan. Kalau bukan, otomatis bukan pernyataan, bukan proposisi, nggak usah dicek nilai kebenarannya. Karena yang memiliki nilai kebenaran adalah kalimat proposisi. Kemudian nomor 2, saya sudah mengerti definisi proposisi. Ini pernyataan ya, karena ya saya menyatakan bahwa saya sudah paham. Oh, ini berarti kalimatnya adalah pernyataan. Berarti kalau pernyataan, apakah ini proposisi? Iya, karena dia adalah pernyataan. Nah, nilai kebenarannya gimana? Ya tergantung dari saya. Saya yang baca paham nggak? Kalau saya paham berarti nilai kebenarannya adalah true. Tapi kalau saya yang membaca ini atau yang dimaksud saya itu adalah kita sendiri nggak paham, ya berarti nilai kebenarannya adalah false. Dan seterusnya ya, contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk proposisi itu ada operatornya, jadi tidak hanya kalimat-kalimat seperti ini. Kenapa? Karena kan kita di ilmu komputer itu kan ada gabungan matematikanya ya, jadi nggak mungkin semuanya dibentuk ke dalam kalimat yang deskripsi atau dalam bahasa Indonesia. Sehingga di sini juga nanti akan memasukkan beberapa angka atau mungkin operator-operator matematika ya. Sehingga di sini ada operatornya dari proposisi yang di sini disebutkan dengan proposisi majemuk. Nah, proposisi majemuk di sini ada beberapa kriteria atau beberapa jenis ya. Jadi di sini ada proposisi atom, kita dapat membentuk proposisi baru menggunakan operator penghubung logika. Jadi operator itu adalah ya sama dengan penghubung ya. Saya dan dia, berarti penghubungnya adalah dan. Antara saya dan dia, berarti penghubungnya dan juga. Jadi penghubung ya di sini untuk operator itu artinya adalah penghubung. Penghubung dari saya dan dia, berarti ada pernyataan 1 dan pernyataan 2. Nah, di sini untuk proposisi yang akan dihasilkan nanti disebut sebagai proposisi majemuk. Pertama, di sini jenisnya dari proposisi majemuk ini ada operator uner atau unary, kemudian ada binary. Nah, untuk yang unary di sini ada ada simbolnya. Jadi kalau yang unary di sini 1 ya. Jadi dia hanya memiliki 1 operator saja. Operatornya itu adalah kebalikannya. Nah, di sini adalah namanya negasi. Negasi itu adalah kebalikan atau tidak sama dengan. Simbolnya ada 2. Di sini ada seperti cacing atau tilde, dan ini simbol negasi. Jadi untuk operator yang pertama ada unary. Di sini hanya 1 operator. Artinya di sini adalah negasi atau kebalikannya, atau apa ya, kebalikan itu ya nilai false-nya ya nilai kebalikannya. Jadi kalau misalkan tidak jadi iya, kalau iya jadi tidak. Ini tidak sama dengan, atau kebalikan berarti tidak sama dengan ya. Simbolnya di sini ada menggunakan tilde seperti cacing atau menggunakan simbol seperti ini.
Nah, yang kedua di sini operator binary. Operator binary di sini ada dua operator. Ada kalimat operator satu, ada apa ya? Ada operan antara operator tersebut itu ada dua kalimat. Ada kalimat yang depan, ada kalimat yang belakang, atau ada proposisi yang pertama dan proposisi yang kedua. Di sini lebih dari satu ya, karena ada dua operan. Nah, di sini untuk operator yang ada di dalam binary ada banyak. Ada namanya konjungsi, ada namanya disjungsi, ada namanya disjungsi eksklusif atau XOR, ada namanya implikasi, dan ada namanya biimplikasi. Pernah dengar sebelumnya mungkin ya. Nah, di sini konjungsi simbolnya seperti caping, disjungsi simbolnya seperti V, XOR di sini simbolnya seperti bulat tapi ada plus di dalamnya, implikasi dengan panah ke kanan, biimplikasi dengan panah kanan kiri. Nah, ini artinya nanti ada sendiri. Oke, kita masuk satu-satu. Yang pertama ini yang unary ya, yaitu hanya memiliki satu operan. Jadi hanya memiliki satu kalimat satu kalimat aja, entah itu berbentuk kalimat deskripsi atau mungkin dengan angka-angka perhitungan matematika ya. Di sini nanti hanya bernilai satu saja, yaitu negasi. Simbolnya negasi tadi dengan tilde atau cacing, atau dengan simbol seperti ini ya. Ini simbol apa ya ini? Ya negasi simbolnya. Jadi misalkan apabila P merupakan suatu proposisi, maka negasi P dan atau, jadi negasi itu di sini bisa diartikan atau. Artinya adalah atau. Jadi artinya adalah kebalikannya ya. Jadi nanti simbolnya di sini adalah or. Jadi or juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi. Maaf, bukan or, tapi kebalikannya. Kalau yang or yang nanti yang binary. Di sini untuk negasi P, atau misalkan di sini adalah P, juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai negasi dari P. Jadi artinya bahwa negasi P di sini dibacanya tidak P atau bukan P atau not P. Kalau misalkan di sini negasi P memiliki makna nilai kebenaran yang berlawanan dengan P. Artinya kalau bahasa Jawa itu dulu ada mata pelajaran kosok balene gitu ya. Artinya kebalikannya atau lawannya. Nah, di sini dengan namanya negasi. Negasi P bernilai true tepat ketika P bernilai salah. Jadi kalau negasi P nilainya itu benar atau true jika si P itu bernilai salah. Nah, jadi tabel kebenarannya seperti ini. P ini adalah simbol dari proposisinya ya. Tadi kan dari awal tadi saya sudah jelaskan bahwa kalimat proposisi itu bisa disimbolkan dengan huruf P, Q, R, S dan seterusnya. Nah, ini ada satu kalimat yaitu disimbolkan dengan huruf P. Yang pertama kalimatnya itu bernilai benar. Yang kedua kalimatnya bernilai salah. Jadi kalau dinegasikan atau lawannya atau dinegasikan, maka kalimat yang tadi menjadi ada tambahan simbol negasi. Maka kalimat yang pertama ketika nilainya benar, otomatis ketika dinegasi jadi salah. Kemudian kalimat yang kedua yang tadinya nilainya salah, ketika dinegasikan menjadi nilai benar atau kebalikannya. Yang true jadi false, yang false jadi true. Ini dia hanya memiliki satu operan saja ya. Jadi hanya satu kalimat yang tidak akan dibandingkan dengan kalimat yang lain. Contoh di sini. Saya seorang mahasiswa. Maka solusinya adalah tidak benar bahwa saya seorang mahasiswa, atau bisa jadi saya bukan seorang mahasiswa. Kemudian yang kedua contohnya adalah bulan ini bukan bulan Agustus. Jadi bentuk dari negasinya adalah tidak benar bahwa bulan ini bulan Agustus, atau bulan ini bulan Agustus. Ini kan bulan ini bukan bulan Agustus ya, berarti tidak benar bahwa bulan ini bulan Agustus atau bulan ini adalah bulan Agustus. Artinya negasinya adalah lawan artinya dari kalimat yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, Alex tidak pernah tidak datang tepat waktu. Nah, ketika dibalik atau dilawan artinya,
tidak benar bahwa Alex tidak pernah tidak datang tepat waktu, atau Alex pernah tidak datang tepat waktu. Kalimatnya apapun boleh, terserah teman-teman nanti gimana membentuknya, tetapi artinya itu yang berlawanan dengan kalimat aslinya. Artinya lawannya yang tadinya iya jadi tidak, atau yang pada saat kalimat aslinya tidak jadi iya nanti pada saat kalimatnya di sini. Kemudian 2 pangkat 10 lebih kecil dari 10 pangkat 2. Berarti kalau lawannya jangan lebih kecil, tetapi di sini bisa diganti dengan lebih besar. Nah, yang kelima di sini 3 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 3, itu bisa dibalik simbolnya. Karena kita akan membuat kalimat yang berlawanan dengan kalimat yang di soal ini. Nah, kemudian di sini ada negasi dan antonim. Contoh di sini, tentukan negasi dari proposisi-proposisi berikut dalam bahasa Indonesia. Misalkan ya, Bill lebih kaya daripada Steve. Berarti antonim lawannya ya, atau negasinya. Kalau sinonim kan persamaan, berarti bukan negasi. Nah, di sini ada kalimatnya adalah Bill lebih kaya daripada Steve. Berarti kalimat untuk antonim atau negasinya adalah tidak benar bahwa Bill lebih kaya daripada Steve. Atau bisa jadi dengan perkataan yang lain atau dengan kalimat yang lain, Bill sama kayanya dengan Steve. Atau dengan kalimat yang lain juga bisa, Bill lebih miskin daripada Steve. Artinya kan berlawanan ya, Bill lebih kaya dari Steve. Berarti kan Billnya yang kaya. Berarti kalau misalkan Bill itu lebih miskin dari Steve, benar juga karena sudah lawannya kan. Kalau yang di sini adalah Bill yang paling kaya, tapi di sini pernyataannya Bill adalah yang paling miskin. Nah, yang kedua, Steve lebih tua daripada Bill. Berarti yang lebih tua adalah Steve-nya. Maka ketika dibuat ke dalam negasi, jadinya tidak benar bahwa Steve itu lebih tua. Atau bisa juga Steve sama tuanya. Nggak benar juga, Steve itu lebih tua kok sama tua kan gitu. Atau Steve lebih muda. Nggak benar, karena yang benar adalah Steve itu yang lebih tua. Bill lebih cerdas daripada Steve. Berarti tidak benar kalau Bill itu lebih cerdas daripada Steve. Atau Bill sama cerdasnya. Bill itu nggak cerdas kok ditulis sama cerdasnya. Berarti kan ini sudah termasuk kalimat negasi dari dia atau lawan dari kalimat yang ada di nomor 3. Kemudian nah ini kalau tadi ada negasi ya untuk yang uneri. Sekarang yang binary di sini ada yang pertama ada konjungsi di sini apabila P dan Q. Berarti kan ada 2 operan tadi untuk yang binary. Binary itu ada 2 operan. Operan yang pertama adalah ini adalah operan yang kedua. Kemudian disjungsinya yang ini dan. Berarti proposisi 1 dengan proposisi yang kedua, di tengahnya di sini ada konjungsi. Merupakan proposisi. Di sini adalah dua-duanya kalimat proposisi karena yang kita bahas adalah yang proposisi. Kalau yang tidak proposisi kita tidak masukkan di sini. Jadi yang kita bahas di operator ini adalah yang konjungsi. Yang tidak konjungsi nggak usah dimasukkan. Di sini bisa dituliskan konjungsi itu dengan simbol caping ya. Jadi kayak seperti pangkat. Maka di sini bacanya juga sama, P konjungsi Q. Juga merupakan proposisi yang dinamakan dengan atau dengan kata lain P dan Q atau PNQ. Nah, bacanya sama. P konjungsi Q atau P dan Q atau PNQ itu sama, artinya sama. Nah, di sini operator konjungsi itu nilainya apa? Nilainya adalah benar ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Ya, kalau yang negasi tadi dia bernilai benar ketika pernyataannya salah atau pernyataannya salah bernilai benar, karena kebalikannya ya, kalau pernyataannya itu benar otomatis jadi salah, tapi kalau misalkan pernyataannya salah jadi benar. Jadi kebalikannya, dia bernilai, kalau yang negasi bernilai benar ketika pernyataannya salah. Tapi kalau yang konjungsi di sini bernilai benar ketika dua-duanya P dan Q itu bernilai benar. Nah, di sini ada untuk tabel tabel kebenarannya ya. Kalau tadi untuk yang negasi kalimat proposisinya hanya ada 1, hanya P. Tapi karena di sini untuk binary kan sudah lebih dari 1 ya, atau 2 operan, maka ada 2 kalimat proposisi. Jadi
kalimat proposisi yang disimbolkan dengan P dan kalimat proposisi yang disimbolkan dengan Q. Maka di sini sudah ada dua operan. Kalimat yang pertama nilainya benar, kemudian kalimat yang kedua nilainya juga benar. Maka ketika dikonjungsi nilainya juga benar. Kok bisa benar? Karena di sini sudah ada ketentuannya. P dan Q bernilai benar tepat ketika P dan Q keduanya bernilai benar. Jadi konjungsi itu bernilai true jika keduanya bernilai true. Ini bernilai true. Ini gimana sih? Nah, ini dua-duanya true, maka hasilnya juga true. Yang lain gimana? Yang lain false. Mau yang pertama true, yang kedua false, pasti false. Pertamanya false, yang keduanya true, hasilnya juga false. Apalagi false, nanti hasilnya juga false. Jadi konjungsi itu dia hanya memiliki nilai kebenaran yang artinya atau yang dia memiliki atau bernilai true ketika dua kalimat itu juga bernilai true. Kalau negasi bernilai true jika kalimatnya bernilai false, karena kebalikannya ya. Jadi dia kalau kalimatnya itu jika kalimatnya bernilai false maka dia nilainya true. Tapi kalau di sini nilainya adalah true kalimatnya, maka dia akan bernilai false. Jadi nilai kebenarannya bahwa negasi itu bernilai true ketika P-nya bernilai salah. Nah, ini P-nya nilainya salah, otomatis dia nilainya true. Tapi kalau yang konjungsi itu bernilai true jika keduanya, jadi P dan Q bernilai true. Kalau kalimatnya dua-duanya bernilai true maka nilainya true, yang lainnya false. Kemudian ini contohnya. Yang pertama nih, ada beberapa kalimat proposisi ya. Di sini ada PQRS, jadi disimbolkan dengan PQRS. Kalau tidak disimbolkan kan panjang banget ya. Jadi nanti untuk menuliskan kalimat proposisi majemuknya susah kalau kalimatnya panjang, sehingga disimbolkan dengan huruf PQRS. Nah, di sini P. Ini kan bacanya, ini ada dua ya. Ini ada dua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini bacanya apa? P konjungsi negasi Q. Berarti P itu apa? P itu adalah matahari terbit dari timur. Berarti matahari terbit dari timur, kemudian konjungsi negasi Q. Q-nya apa? Q-nya kucing adalah reptil, berarti kebalikannya. Karena di sini ada kucing reptil, maka dia bukan reptil ya. Nah, yang pertama di sini Q ya, maaf ini R. Q nih. Oh, ternyata yang Q bukan kucing, tapi yang 2 kali 3 lebih kecil sama dengan 3 pangkat 2. Nah, jadi bacanya ini kita pisah ke jawabannya. P konjungsi negasi Q. P di sini adalah matahari terbit dari timur. Konjungsinya ini kan tadi artinya adalah dan loh, atau N. Nah, ini adalah konjungsinya. Simbolnya seperti ini. Aduh, coret-coret sebentar. Susah ya. Oke, gini. Kemudian yang Q di sini ngambil dari sini. 2 kali 3 lebih kecil dari 3 pangkat 2. Tapi karena dia negasi, ada negasinya, maka dilawan kebalikannya. Kalau di sini lebih kecil maka dibuat yang lebih besar. Ini kan ada negasinya. Nah, berarti ini sudah dari soal ini sudah dibentuk ke dalam kalimat proposisi seperti ini. Kemudian kita cek nilai kebenarannya. Karena nilai kebenaran dari matahari terbit dari timur itu adalah benar. Matahari kan terbit dari timur ya, berarti ini benar. Dan nilai kebenaran dari 2 kali 3 lebih besar dari 3 pangkat 2 itu salah. Yang benar di sini yang benar adalah simbol yang pertama ya, yang dari kalimat proposisinya, dia lebih kecil. Tapi karena dia dinegasikan kan jadi simbolnya dirubah, maka hasilnya tidak benar bahwa 2 kali 3 itu ternyata lebih besar dari 3 pangkat 2. Ini nilainya salah. Maka nilai kebenaran dari P konjungsi negasi Q itu adalah salah. Kenapa salah? Karena yang P-nya tadi nilainya true. Kalau yang Q-nya nilainya adalah false. Padahal tadi konjungsi dia memiliki nilai benar ketika dua-duanya bernilai true atau nilai benar, tapi kan ini true, ini false, maka dia nilainya jadi salah. Kemudian yang kedua,
ada negasi R konjungsi negasi S. R-nya adalah kucing adalah reptil, berarti kalau dinegasikan adalah kucing bukan reptil. Dan S ada negasi, S-nya itu S-nya 2 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 2, berarti dinegasi di sini jadi lebih kecil. Nah, sekarang dicek nilai kebenarannya. Karena nilai kebenaran dari kucing bukan reptil adalah benar. Kucing kan memang bukan reptil ya. Reptil itu kan sejenis ular dan seterusnya. Dan nilai kebenaran dari 2 pangkat 4 itu ternyata lebih kecil dari 4 adalah benar. Kalau yang ini tadi kan salah ya hasilnya. Nah, ketika dinegasi atau dilawan atau kebalikannya, dia nilainya benar. Artinya bahwa negasi R konjungsi negasi S itu nilainya true. Karena nilai dari R-nya, negasi R-nya adalah true, negasi S-nya juga nilainya true. Maka ketika di N hasilnya juga true. Nah, ini untuk yang konjungsi. Saya hapus dulu. Kemudian selanjutnya apalagi kira-kira ya? Banyak. Ini ada disjungsi. Kalau tadi ada konjungsi, sekarang ada disjungsi. Disjungsi simbolnya kebalikannya dari campur. Jadi ini bentuknya adalah V. Nah, apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P disjungsi Q juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai disjungsi dari P dan Q. P disjungsi Q dibaca P atau Q atau P or Q. Kalau tadi konjungsi kan artinya adalah dan, kalau yang disjungsi ini artinya adalah or atau. Nah, P disjungsi Q bernilai salah tepat ketika P dan Q keduanya bernilai salah. Jadi di sini untuk disjungsi, karena ini masuk ke operator yang binary sehingga operannya lebih dari 1 atau 2, maka operan itu adalah kalimatnya ya. Di sini ada kalimat yang pertama, kalimat proposisi pertama disimbolkan dengan P, kemudian Q-nya disimbolkan dengan proposisi yang kedua disimbolkan dengan Q. Kalimat pada proposisi pertama nilainya true, kemudian yang kedua adalah true. Maka disjungsinya true. Kenapa true? Karena kan di sini sudah dijelaskan bahwa P disjungsi Q bernilai salah tepat ketika keduanya bernilai salah. Keduanya berarti PQ itu sama-sama salah, nanti hasilnya salah. Selain itu benar semua. Nah, di sini kalimat pertama true, kalimat kedua false, maka jadi true. False dengan true jadi true, tapi false dengan false itu false semua. Nah, untuk yang or atau yang disjungsi ini nilai kebenarannya ada 3 ya yang true-nya, tapi kalau yang salah itu yang 1, yang dua-duanya false. Nah, kenapa yang di ingat-ingat itu yang bernilai salah tepat? Kalau yang tadi 2 negasi sama sama konjungsi kan yang nilai benar tepat ya, karena T-nya cuma 1. Tapi kalau ini T-nya ada 3, kita susah menghafalnya. Jadi biar lebih enak kita menghafalnya yang nilai salahnya saja, yaitu or itu salah ketika false dan false. Kalau lainnya itu pasti true. Gitu. Ini contohnya ada proposisi PQRS sama dengan yang tadi ya contohnya. Nah, di sini ada kalimat proposisinya ada 2. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua. Pertama negasi P disjungsi negasi Q. Di sini negasi P. P-nya apa tadi? Matahari terbit dari timur, berarti karena negasi maka ditambahkan tidak. Kebalikannya. Kemudian Q. Q-nya tadi 2 kali 3 lebih kecil dari 3 pangkat 2. Maka karena negasi di sini simbolnya dirubah. Sekarang dicek kebenarannya. Karena nilai kebenaran dari matahari tidak terbit dari timur itu adalah false. Di sini false ya. Dan nilai kebenaran 2 kali 3 lebih besar dari 2 ini juga false. Maka di sini P-nya tadi nilainya false. Di sini adalah or, kemudian Q-nya juga nilainya salah ya, nilainya false. Maka false tadi simbolnya seperti ini.
false dengan false tadi untuk yang pernyataannya bernilai, kalau untuk yang disjungsi maka hasilnya juga false. Kalau kedua-duanya salah maka dia juga akan salah, sehingga hasilnya seperti ini false. Kemudian yang kedua ada kalimat dari proposisinya di sini adalah R disjungsi negasi R, berarti R-nya itu adalah kucing adalah reptil. Kucing adalah reptil. Kemudian di sini disjungsinya adalah atau. Negasi S, S-nya di sini 2 pangkat 4 lebih besar dari 4 pangkat 2. Karena dinegasi maka dibalik ya, jadi lebih kecil simbolnya. Nah, sekarang dicek nilai kebenarannya. Karena nilai kebenaran dari kucing adalah reptil itu salah, berarti R-nya itu nilainya sudah false. Kemudian kalau di OR, S-nya, negasi S-nya berapa sekarang? Dan nilai kebenaran dari R disjungsi dari dari negasi S di sini adalah benar. Kenapa benar? Karena S-nya ini dihitung berapa sih? 2 pangkat 4 apakah lebih besar dari 4 pangkat 2? Kalau di sini nilainya adalah salah, tapi di kalimat yang ini yang kita cari ini adalah negasi, maka diganti simbol kan, sehingga simbolnya menjadi seperti ini dan hasilnya ternyata benar, sehingga di sini R-nya bernilai false, kemudian disjungsi S-nya bernilai true. Karena disjungsi atau OR itu jika salah satu saja sudah bernilai true maka dia juga bernilai true. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini untuk operator ada disjungsi eksklusif atau sering disebut XOR. XOR itu sama, ada 2 operan karena dia masuk ke operan yang binary ya. Ada 2 operan, simbolnya adalah ada bulatan, ada lingkaran tapi tengahnya ada tanda plusnya ya. Nah, di sini bacanya adalah XOR. P XOR Q, berarti proposisi 1 XOR proposisi yang kedua. Bernilai benar tepat ketika memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Jadi nilai true yang dimiliki oleh si XOR ini ketika kalimat proposisi yang satu itu bernilai benar dan yang satunya bernilai salah. Ini kan memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Berarti kalau di sini yang P-nya true, yang Q-nya false, berarti hasilnya adalah true. Kalau yang di P itu false, yang di Q adalah true, hasilnya juga true. Yang lainnya false. Karena true berarti kan sama ya. Kedua kalimat tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. True sama true berarti salah. False dengan false juga memiliki nilai kebenaran yang sama, yaitu false, maka hasilnya juga false. Nah, di XOR itu yang bernilai true hanya ada 2, yaitu yang kedua kalimat itu nilainya berbeda. True false, false true. Kemudian nah, selanjutnya ini contohnya. Yang pertama, ini ada kalimat-kalimatnya, ada P, Q, R, S sama. Alex adalah mahasiswa FIF. Q. Alex adalah mahasiswa FTE. R 2 adalah bilangan genap. S di sini 2 adalah bilangan prima. Nah, tuliskan dalam bahasa Indonesia proposisi majemuk dari perintah ini. Berarti ini perintahnya ada 2 ya. Ini adalah perintahnya yang pertama, ini 1, ini 2, perintah yang kedua. Dari perintah ini maka kita rubah ke dalam kalimat bahasa Indonesianya dari proposisi-proposisi yang sudah tersedia di sini. Nah, yang pertama di sini setelah merubah ke dalam kalimatnya yang sudah tersedia, kemudian kita juga mencari nilai kebenaran dari operatornya. P XOR Q. Ini ya, ngambil dari sini. P-nya apa? Kita pindah. Alex adalah mahasiswa FIF. Kemudian di sini
yang key-nya adalah Alex adalah mahasiswa FTE, sehingga kalau tadi kan untuk XOR itu bernilai true jika salah satu atau dia tidak memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Nah di sini yang pertama, Alex adalah mahasiswa FIF tetapi bukan mahasiswa FTE, FTE. Alex adalah mahasiswa FTE. Nah di sini Alex bukan mahasiswa FIF tetapi mahasiswa FTE, atau dapat juga Alex adalah mahasiswa FIF atau mahasiswa FTE tetapi tidak kedua-duanya. Jadi ketika mau dibentuk dengan XOR berarti salah satu harus harus dinegasikan atau dilawankan ya. Jadi kebalikan, harus dibalik. Alex adalah mahasiswa FIF. Ini benar. Karena di sini juga mahasiswa FIF ya. Tetapi bukan mahasiswa FTE. Ini ada bukannya. Padahal Ki itu adalah Alex mahasiswa FTE. Berarti kan di sini sudah ada bukannya. Berarti ini kan sudah false. Di sini true. Berarti nilainya apa? Ya nilainya jadi true karena ini false sudah true dan false. Maka sama aja seperti ini. Maka hasilnya adalah true. Dan yang kedua, R XOR S. R itu 2 adalah bilangan genap, kemudian S nya adalah 2 adalah bilangan prima. Jadi 2 adalah nilai bilangan genap tetapi bukan bilangan prima, atau bisa juga 2 bukan bilangan genap tetapi bilangan prima, atau dapat juga 2 adalah bilangan genap atau bilangan prima tetapi tidak keduanya. Nah kemudian di sini nilai kebenaran dari R dan S di sini nilainya apa? Karena di sini nilai kebenaran R XOR S adalah salah. Kita cek di sini. Karena kedua-duanya 2 itu sebenarnya bilangan apa? Ya bilangan genap. 2 itu bilangan prima bukan? Ya di sini kalau 2 itu kan bilangan prima, sehingga dua-duanya kan true. Kalau true maka ini true, maka di sini jadinya false. Karena XOR itu bernilai true jika salah satu true false, atau true false atau false true. Tapi kalau di sini true true atau false false maka jadi nilainya false. Kan di sini 2 genap, 2 juga prima, sehingga nilainya adalah salah. Kemudian selanjutnya ini ada implikasi. Nah, implikasi tadi sudah ada negasi, disjungsi, konjungsi, disjungsi, kemudian eksklusif atau XOR tadi, kemudian ada implikasi. Nah, implikasi di sini sebentar saya hapus dulu. Apabila P dan Q merupakan proposisi, maka P implikasi Q, simbolnya dengan panah ya, juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai implikasi. Bacanya adalah P implikasi Q atau jika P maka Q. Jadi di sini untuk bacanya bisa P implikasi Q atau jika P maka Q. Nah, P disebut sebagai hipotesis atau antecedent atau premis. Nah, ini akan sangat digunakan ketika nanti teman-teman akan transfer atau lanjut ke S1 yang mengambil mata kuliah ada sistem pakar, kemudian ada DSS atau sistem pendukung keputusan. Nanti akan dipakai di situ. Nah, ini ada hipotesis, ada antecedent, ada premis, atau ya ini P itu bisa jadi hipotesis, bisa jadi antecedent, atau bisa jadi premis. Dan Q disebut sebagai konklusi atau konsekuensi. Jika maka yang akan diakibatkan itu yang mana gitu ya. Nah, ini P implikasi Q. Bacanya adalah jika P maka Q, atau if P then Q. Jika ada sebabnya maka dia akan mengakibatkan apa gitu ya. Jika P maka akibatnya adalah Q. Jika maka. Nah, kemudian bisa jadi P mengakibatkan Q, atau bisa jadi P maka Q. P adalah syarat cukup untuk Q. Q jika P, kemudian bisa jadi di sini P mengakibatkan Q. Q
Q itu diakibatkan oleh si P. Apabila P maka Q itu apabila P adalah syarat cukup untuk Q, maka Q adalah juga syarat perlu untuk P. Ini saling nyambung ya, jadi ada sebab dan akibatnya apa. Ini yang disebut dengan implikasi jika maka. Nah, kemudian di sini untuk implikasi di sini bernilai salah apabila P-nya benar, Q-nya salah. Selain itu, P implikasi Q bernilai benar. Jadi untuk operator implikasi yang memiliki nilai true ada 3, yang nilai false-nya ada 1. Maka yang diingat yang nilainya 1 saja biar enggak bingung. Implikasi itu bernilai salah jika P-nya benar, Q-nya salah, atau true false, maka hasilnya false. Selain itu nilainya true. Kemudian contoh, ada PQ, nilai ujian logika matematika saya selalu 100. Nilai akhir logika matematika saya adalah A. Maka ketika di P dan Q, P implikasi Q, jika P maka Q gitu ya. Apabila nilai ujian logika matematika saya selalu 100, maka nilai akhir logika matematika saya adalah A. Kemudian P implikasi Q bernilai salah ketika nilai ujian logika matematika saya itu selalu 100, tetapi nilai logika saya itu bukan A. Nah, ini nilai salahnya kan tadi untuk yang di tabel kebenaran untuk implikasi kan ada true-nya 3, false-nya 1 ya. Nah, yang diingat-ingat yang false-nya 1 aja biar nggak bingung. Nah, di sini nilai yang salah itu ketika ada dua kalimat dalam proposisi seperti ini, nilai ujian logika matematika selalu 100, pasti hasil akhirnya adalah A. Tetapi kalau digabung menjadi pernyataan seperti ini, ketika nilai ujian logika matematika saya selalu 100, tetapi nilai akhir logika matematika saya bukan A. Nah, ini kan jadi salah. Jadi karena dia bernilai false pada posisi P-nya bernilai true, Q-nya bernilai false. P-nya yang mana? Ini nilai ujian saya selalu 100. Ini P, benar ya, karena sama dengan yang ada di sini. Kemudian tetapi di sini nilai akhir logika matematika saya bukan A, padahal di sini kalimat yang benar di sini adalah selalu nilainya A. Maka di sini ketika sudah kebalikannya atau yang kalimat pernyataannya di sini tidak sesuai dengan nyatanya yang di sini, maka dia nilainya jadi false. Kemudian bisa jadi di sini P implikasi dari atau jika maka dari Q bernilai tetap ketika nilai ujian matematikanya 100, kemudian hasil akhirnya juga selalu A. Kemudian tadi implikasi, sekarang B implikasi. B implikasi itu simbolnya adalah panah double atau anak panahnya kanan kiri ya. Kalau tadi implikasi kan panahnya hanya ke kanan, kalau ini kanan kiri. Nah, ini juga merupakan proposisi yang dinamakan sebagai B implikasi atau dikondisional atau P dan Q. Nah, ini bacanya jika ada P B implikasi Q bisa dibaca P jika dan hanya jika Q, atau P jika Q, atau P if Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. P ekuivalen atau serata dengan Q. Bisa jadi di sini P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. P dan Q ekuivalen. Jadi di sini untuk if yang double F di sini adalah kependekan dari if and only if, jika dan hanya jika. Jadi B implikasi itu nanti bisa diartikan sebagai jika dan hanya jika. Kalau yang implikasi jika maka ya, jika saya lapar makan, maka makan. Kalau yang B implikasi adalah jika dan hanya jika. Berarti jika lapar ya hanya akan makan, misalkan kayak gitu. Nah, ini contoh untuk tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari B implikasi itu ada 2 true dan ada 2 false.
dan karena ini untuk operator yang binary sehingga memiliki dua operator ya, operan. Jadi kalimat proposisinya nanti ada dua. Ini ada P, ada Q. P biimplikasi Q bernilai benar tepat ketika memiliki nilai kebenaran yang sama. P biimplikasi Q memiliki nilai benar yang tepat ketika P jika maka Q dan Q jika maka P keduanya bernilai benar. Ya, jadi dua-duanya di sini bernilai benar ya. Entah itu nilai benarnya itu di sini sama-sama true. Kalau sama-sama true, ya berarti dia sama-sama karena nilainya keduanya bernilai benar ya, nilainya sama. Kemudian di sini nilainya juga sama, false false true true, maka hasilnya adalah true. Jadi nilai kebenarannya itu sama. Nilai kebenaran itu bukan berarti benar ya. Nilai kebenaran itu kan tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa nilai kebenaran itu ada dua, ada true, ada false ya. Nilai kebenaran adalah true dan false, bukan nilai benar. Jadi nilai kebenaran. Nilai kebenarannya bernilai sama, yaitu nilai kebenarannya di sini kalimat pertama true, nilai kebenarannya kalimat pertama juga true, maka hasil biimplikasinya juga true. Nilai kebenarannya di sini kalimat pertama itu false, nilai kebenaran di kalimat kedua juga false, maka untuk biimplikasinya juga nilainya true karena keduanya nilainya sama. Sama-sama true dan sama-sama false untuk kedua kalimat proposisi. Contoh di sini ada PQ. Nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50. Saya lulus dari kuliah logika matematika. Kemudian di sini ada P biimplikasi atau jika hanya jika Q. Nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50. Sama ya, tidak kurang dari 50. Jika dan hanya jika saya lulus dari kuliah logika matematika. Di sini ada Q. Saya lulus dari kuliah logika matematika. Berarti jika dan hanya jika saya lulus dari logika matematika. Nah, di sini nilai kebenarannya coba dicek. P biimplikasi Q bernilai benar ketika 1. Nilai akhir logika matematika saya itu tidak kurang dari 50. Tidak kurang dari 50 dan saya lulus dari kuliah logika matematika. Atau nilai akhir logika matematika saya kurang dari 50 dan tidak lulus dari kuliah matematika. Berarti yang pertama itu dia keduanya bernilai true dari kalimat P dan Q. Di sini true semua, maka dia juga bernilai true. Nah, yang kedua di sini dibalik, ada negasi kebalikan dari kalimat aslinya biar sama-sama bernilai false. Nilai logika matematika saya kurang dari 50. Ini kan tidak kurang aslinya karena dibalik atau di negasi maka menjadi kurang. Ini nilainya kan false karena kebalikan dari sini. Kemudian dan saya tidak lulus ketika kuliah logika matematika. Saya tidak lulus dari kuliah logika matematika. Padahal di sini keterangannya adalah lulus. Berarti ini adalah false dan false sehingga nilainya juga true karena nilai kebenaran biimplikasi itu jika true true atau false false itu bernilai true. Nah, yang bernilai salah biimplikasinya yang mana? Jika nilai akhir logika matematika saya tidak kurang dari 50, ini kan true, tetapi saya tidak lulus. Nah, kan di sini keterangannya adalah lulus. Berarti di sini true false. True false kan nilai biimplikasinya kan false. Nilai akhir logika matematika saya kurang dari 50. Berarti ini false karena yang true itu adalah tidak kurang. Kemudian kalimat yang kedua, tetapi saya lulus dari kuliah logika matematika. Tetapi saya lulus kan di sini benar, berarti false true, dia hasilnya juga false gitu. Kemudian dari operator yang tadi kan ada negasi, ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi. Nah, di sini cara mengurutkannya yang mana dulu? Sama dengan kita kalau belajar matematika itu ketika ada plus minus kurang plus minus bagi kali, yang pertama dihitung itu yang mana? Atau mungkin yang jawab dulu pernah diajari sama gurunya adalah pipolondo, ping poro lan sudo gitu ya. Nah, ini juga sama. Yang akan dikerjakan lebih dulu itu urutannya yang pertama adalah negasi, kemudian ada konjungsi, disjungsi, kemudian implikasi, kemudian di sini ada ini ada XOR dulu, kemudian ada implikasi dan biimplikasi. Jadi nanti kalau dalam satu kalimat itu ada lambang simbolnya operator ini banyak,
Nanti urutannya seperti ini. Yang pertama dikerjakan adalah yang negasi dulu, kemudian konjungsi, disjungsi, XOR, implikasi, dan biimplikasi. Nah, ini latihan contoh tapi sudah ada jawabannya ya. Misalkan seperti ini. Kalau tadi kan masih satu-satu nih simulnya, sekarang sudah ada banyak. Ini mempraktekkan dari pengurutan ini ya. Nah, di sini ada P biimplikasi disjungsi, P disjungsi Q, kemudian ada konjungsi R. Maka kalau seperti ini kan bingung ya, yang mana dulu? Maka bisa disederhanakan menggunakan kurung. Yang pertama yang mana dulu tadi? Yang pertama adalah yang konjungsi dulu. Berarti yang konjungsi itu disegerakan maka dikasihkan kurung. Berarti yang dikonjungsi di sini ada Q dan R. Kemudian P OR hasil dari konjungsi. Nanti yang akan dicek di sini adalah hasil dari konjungsinya. Kalau yang kedua di sini ada negasi, ada disjungsi Q. Berarti yang akan dicek terlebih dulu adalah yang negasi kan? Berarti negasinya dikasihkan kurung dulu. Negasi dari P, kemudian ini dalam kurung, baru di sini adalah disjungsi dari Q. Kemudian yang ketiga ada P disjungsi Q, implikasi R. Kita cek di sini yang mana dulu. Nah, di sini implikasinya adalah yang terakhir. Berarti P dan Q-nya dikurung dulu karena di sini ada konjungsi. Kemudian hasil dari konjungsi PQ maka dia akan diimplikasi ke R. Nah, yang selanjutnya di sini ada P implikasi negasi Q konjungsi R. Sehingga yang pertama adalah yang negasi dulu. Negasi mana? Negasi Q dikurung dulu. Kemudian di sini ada konjungsi, berarti hasil dari negasi Q dikonjungsi dengan R, dikurung lagi. Hasil dari negasi Q dan konjungsi R akan diimplikasi dengan P. Ini juga sama. Negasi dulu, kemudian N dulu atau OR dulu di sini. Nah, ternyata di sini ada N dulu. Berarti N-nya yang mana? N-nya disegerakan ini dikurung dulu. Kemudian hasil OR-nya juga akan dikurung dan seterusnya ya. Jadi nanti ketika ada soal yang seperti ini, teman-teman sudah tahu cara menghitung yang duluan itu yang mana. Oke, masih pusing ya? Yang pusing siapa? Ada yang mau ditanyakan sampai sini?